Untuk materi yang pertama, saya persilakan Romo Albertus Purnomo menyampaikan materi gagasan pendukung. Kepada Romo, disilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam situasi seperti ini. Nah, dalam kesempatan kali ini saya diminta oleh pihak panitia untuk memberikan penjelasan mengenai gagasan pendukung. Tetapi dalam hal ini supaya tidak tumpang tindih dengan pembicara selanjutnya, maka dalam kesempatan ini fungsi saya adalah memberi pengantar untuk pembicara-pembicara yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membagikan slide supaya pembicaraan kita lebih teratur. Baik. Oke, tunggu. Baik, jadi tema bulan Kitab Suci tahun 2021 itu adalah sebagaimana kita tahu, Yesus sahabat seperjalanan kita. Dan ada satu ayat emas yang saya ambil dari Injil Matius berkaitan dengan kisah tentang mukjizat di Danau Galilea. Tenanglah, aku ini jangan takut. Jadi ayat ini penting karena memang sangat relevan dan juga sangat menyentuh bagi kita, terutama pada situasi pandemi semacam ini yang lebih dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Maka kata-kata Yesus, tenanglah aku ini jangan takut, kiranya bisa menjadi ayat emas untuk bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini. Nah, pertama-tama saya mau menjelaskan latar belakang munculnya tema, dan hal ini saya temukan dalam notulen rapat para pengurus LPI. Nah, rupanya dalam pemunculan tema ini bukan hanya sekedar kebetulan saja, ada banyak pakar yang diminta untuk memberikan sumbang saran tentang tema ini. Jadi ada Romo Gisberger SVD, Profesor Martin Harun, beberapa tokoh agama seperti Romo Andang, Romo Roy, Pak Sony Suharjo, dosen psikologi Universitas Pancasila. Mereka berbicara untuk menentukan tema PKSN pada tahun ini. Jadi penentuan tema ini bukan, sekali lagi, bukan inspirasi dari atas, insight dari atas dalam keheningan, tetapi lebih buah dari suatu diskusi yang cukup serius. Memang ada beberapa usulan tema yang diangkat untuk tema PKSN pada tahun ini. Ada yang mengusulkan gereja rumah, gereja sebagai sakramen keselamatan dalam kehidupan konkret umat, gereja sebagai persekutuan, gereja yang melayani sesama, Yesus teman perjalanan kita, kehadiran gereja, yakni sebagai sakramen keselamatan masa pandemi. Jadi usulan-usulan tema ini sebetulnya berangkat dari situasi aktual yang nyata pada tahun ini dan juga tahun lalu, semoga tidak dengan tahun depan, yaitu pandemi COVID-19. Jadi usulan tema berangkat dari situasi nyata, situasi aktual yang dihadapi oleh umat Katolik secara khusus dan juga banyak orang pada tahun ini, ya, yaitu pandemi COVID-19. Jadi sekali lagi berkaitan dengan tema BKSN, apa yang menjadi dasar adalah pandemi COVID-19 yang menjadi situasi yang menantang, situasi yang menakutkan, dan sekaligus memprihatinkan. Nah, karena itu dari sekian banyak tema yang diangkat atau diusulkan, maka diputuskan oleh pengurus LPI bahwa tema BKSN itu adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Dan tema ini terinspirasi dari kisah perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa
dua orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus itu adalah para murid Yesus yang mengalami situasi seperti apa yang kita alami sekarang ini. Yaitu ada yang frustasi, ada yang depresi, ada yang khawatir, ada yang cemas, ada yang takut, dan ada yang hilang harapan. Nah, rupanya para pengurus LB ini melihat bahwa situasi dua orang murid Emmaus itu seperti situasi kita sekarang ini, dan kemudian menjadikan sosok Yesus yang datang untuk mendampingi mereka itu menjadi tema utama. Sehingga muncullah tema yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita. Sementara itu, unsur-unsur dalam beberapa tema yang diusulkan itu tidak dibuang sama sekali, tetapi diintegrasikan atau dimasukkan dalam subtema dalam keempat pertemuan yang nanti akan dibahas secara terpisah setelah penjelasan saya yang singkat ini. Oke, nah sub-subtema yang akan ditampilkan di sini adalah kita tahu bahwa ada 4 pertemuan yang mewakili 4 minggu ya. Jadi pada pertemuan pertama nanti kita akan membahas Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Itu perikopnya Matius 14, 22-33. Minggu kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Itu diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1-44. Ini berbicara tentang Lazarus ya. Tapi nanti kita akan lihat bahwa fokusnya bukan Lazarus, tetapi Maria dan Marta yang kehilangan Lazarus. Kemudian Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Ini kisah yang sangat terkenal, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, pada minggu keempat, nanti kita akan membahas tentang Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Ini suatu surat kepada jemaat di Laodikia. Dan kita tahu bahwa perikop yang kita ambil dalam BKSN kali ini adalah perikop yang diambil dari tulisan Perjanjian Baru. Mengapa Perjanjian Baru? Karena kita tahu temanya adalah Yesus. Dan Yesus itu hanya ada di dalam Perjanjian Baru, tidak ada dalam Perjanjian Lama. Jadi ini sub-subtema. Lalu di sini kan dikatakan mereka yang putus asa, mereka yang kehilangan, mereka yang menderita, mereka yang bertobat, itu selain berbicara tentang situasi orang di masa yang lampau, 2000 tahun yang lalu, tapi kiranya mereka ini dapat mencerminkan situasi kita sekarang ini, yang notabene bahwa kita sekarang ini adalah beberapa mungkin mengalami keputusasaan, mengalami kehilangan, orang-orang yang meninggal karena pandemi ini, yang jelas juga banyak orang yang menderita, dan juga mereka yang mungkin bertobat ya karena pandemi ini. Jadi sub-subtema ini sengaja dibuat yang sesuai dengan situasi aktual kita sekarang ini. Kita lanjut. Nah, ini logo BKSN. Saya tidak akan menjelaskan karena sudah dicatat secara lebih detail dalam e-book atau format digital, buku panduan. Dan ini digambar oleh Romo Julius Ferry Kurniawan yang sekarang sedang studi filsafat di Roma, Italia. Dan kalau Anda lihat di dalam gambar tersebut, jadi gambarnya cukup simbolis ya. Dalam virus corona itu ada simbol atau gambar yang menjelaskan masing-masing perikop. Dan Yesus menjadi sentral, menjadi pusat dari segala macam peristiwa sedih yang digambarkan di situ. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita berbicara mengenai tema yaitu Yesus, sahabat seperjalanan kita, sebetulnya ini sekaligus menjadi dalam tanda kutip tesis atau gagasan pokok dari seluruh pertemuan yang akan kita renungkan selama 1 bulan ya. Jadi Yesus, sahabat seperjalanan. Dan ini nanti penting untuk dijelaskan di awal, gitu. Karena ini menjadi dasar untuk permenungan kita. Jadi Yesus itu kita tahu adalah figur dan pribadi sentral dalam kehidupan umat beriman. Dan saya masih ingat apa yang dikatakan oleh almarhum
salah satu rektor Institut Biblikum di Roma, yang sudah meninggal, saya lupa namanya. Jadi dia mengatakan bahwa kekristenan itu adalah agama dan jalan hidup yang berdasar dan berfokus pada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi segala macam kitab, terutama kitab Perjanjian Baru itu fokusnya ke Yesus Kristus, bukan yang lain ya. Nah, diharapkan bahwa dengan mempelajari sosok Yesus Kristus, dengan membaca kitab suci, cara berpikir kita, bertutur kata, bertingkah laku, harus diselaraskan dengan Yesus Kristus sendiri. Dan idealnya, sikap dan hidup orang Kristen seharusnya mencerminkan figur Yesus sendiri. Jadi di sini sebetulnya kelihatan apa yang menjadi tujuan dari Bulan Kitab Suci Nasional. Salah satunya, yaitu untuk menyelaraskan diri kita menjadi seperti Yesus Kristus, yang menjadi pusat keagamaan atau tradisi kekristenan kita. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu adalah sahabat. Nah, sebetulnya berkaitan dengan ini, baik mungkin kalau dalam setiap pertemuan nanti yang menjadi bahan pertanyaan utama dalam setiap pertemuan adalah, siapakah Yesus itu bagiku? Atau pengalaman hidup apa yang memperlihatkan Yesus sebagai sahabatku atau sahabat kita? Jadi ini penting ya, karena praktis selama ini kan kita seringkali mendengar gelar Yesus itu banyak sekali ya. Ada Tuhan, ada Mesias, ada Raja Semesta Alam, ada Anak Allah, ada Anak Manusia, Gembala yang Baik, Juru Selamat, Immanuel. Kita sudah pelajari semuanya dan kita sudah tahu ya dengan kapasitas kita masing-masing. Akan tetapi, dalam Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini, kita diajak untuk merenungkan satu gelar Yesus yang sangat sederhana, tapi juga sebetulnya sangat menyentuh. Jadi ini fokus kita sekali lagi, salah satu fokus juga, fokus ada dua nggak mungkin lah. Kita merenungkan Yesus sebagai sahabat kita, fokus itu saja. Lalu seperjalanan. Nah, sebetulnya kata seperjalanan itu menjadi ciri khas dari seorang sahabat ya. Jadi seorang sahabat itu adalah dia yang selalu berada dengan kita, mengasihi kita, mendukung kita dalam suka maupun duka. Tapi yang jelas sahabat itu akan selalu memperkembangkan hidup kita. Ketika kita mungkin sedang mengalami situasi yang tidak mengenakan, kadang memberi hiburan, kadang mengkritik, tapi seorang sahabat itu akan selalu memberikan jalan kepada kita untuk berkembang secara spiritual, mental, dan juga kedewasaan ya. Nah, memang ada beberapa teks dari kitab suci yang bisa menggambarkan sosok sahabat. Ini saya ambil dari tulisan saya yang ada di Gagasan Pendukung. Jadi sahabat itu adalah orang yang bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Ini solider. Kata-kata Yesus tentang sahabat juga kita temukan juga dalam Injil Yohanes ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Juga dalam kisah perjalanan dua orang murid ke Emmaus yang kita sudah singgung tadi, di sini Yesus juga ditampilkan sebagai seorang sahabat yang mau mendekati mereka yang sedang putus asa, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, kita masuk ke bagian yang lain. Jadi saya di sini hanya berbicara sekitar 10-15 menit. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana nanti membaca gagasan pendukung yang sudah saya tulis ya. Jadi gagasan pendukung cukup panjang, mohon maaf karena terlalu panjang mungkin, jadi capek membaca. Tapi ya tidak apa-apa, karena apa? Karena BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional, bukan hanya sekedar merenungkan kitab suci, itu menurut saya, tapi juga sekaligus menyisihkan waktu 1 bulan dalam 12 bulan, setahun, untuk belajar kitab suci. Jadi agak beda ya merenungkan kitab suci dan belajar teks kitab suci. Nah, ini adalah kesempatan untuk belajar kitab suci juga. Oke, jadi dalam setiap subtema, dalam gagasan pendukung, saya itu menulis ada 5 pokok ya. Ada penduluan, ada teks kitab suci yang direnungkan, ada penafsiran perikop,
ada pesan dan penerapan, dan yang terakhir pertanyaan refleksi. Ini adalah metode dasar dalam studi kitab suci ya. Ada banyak metode, tetapi ini yang paling dasar yang harus diketahui oleh ya umat sederhana pasti juga tahulah cara seperti ini. Oke, jadi dalam pendahuluan itu saya menceritakan tentang situasi aktual yang terjadi di masyarakat dan dunia. Ini mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa permenungan atas sabda Allah itu berangkat dari keprihatinan masyarakat. Jadi yang menjadi dasar adalah keprihatinan atau situasi yang dialami oleh masyarakat. Jadi di sini akan ditunjukkan nanti relasi antara keprihatinan masyarakat dengan teks perikop yang dipilih. Lalu setelah itu di bagian pendahuluan saya juga menjelaskan tentang gagasan pokok teologis dari Injil atau kitab yang perikopnya menjadi bahan perenungan ya. Jadi ada apa isi, maksud, pesan perikop dalam gagasan teologis utama Injil atau kitab yang bersangkutan, itu yang menjadi tujuannya. Jadi supaya kitab suci itu atau teks yang kita renungkan itu tidak terpisah dari gagasan teologis pengarang secara umum gitu ya. Oke, lalu yang bagian kedua itu teks kitab suci yang akan direnungkan. Jadi perikop teks kitab suci ini didasarkan pada versi Indonesia terjemahan baru yang ditulis atau yang ada dalam Lembaga Alkitab Indonesia ya. Dan hendaknya nanti dalam pelaksanaan perikop dibaca secara perlahan, teliti, dan dengan permenungan meskipun isi ceritanya sudah diketahui. Karena kan banyak yang dari kita itu, ini isinya sudah tahu lah, tidak perlu dilihat secara lebih mendalam. Pokoknya isinya sudah tahu. Jangan, ini kesempatan untuk membaca secara mendalam. Mungkin ada inspirasi yang muncul ketika kita membaca secara lebih perlahan dan teliti. Nah, kemudian yang ketiga itu penafsiran perikop atau yang lebih dikenal dengan dalam istilah akademik itu eksegese ya. Jadi dalam penafsiran perikop itu biasanya itu ada dua bagian. Yang pertama memahami konteks kisah dan kedua pembacaan secara mendalam atau close reading ya. Jadi konteks bagaimana kita tahu artinya itu bersama dengan teks. Jadi ketika kita mau memahami teks, kita harus tahu segala sesuatu yang berkenaan dengan teks. Misalnya situasi Yesus pada waktu itu, atau kalau yang lebih akademik adalah situasi penulisan itu, tapi untuk kali ini tidak perlulah ditulis semacam itu ya. Tapi harus tahu segala sesuatu yang berkenaan dengan teks itu. Kemudian relasi teks itu dengan teks-teks lainnya, misalnya dalam Perjanjian Lama atau dalam teks sebelum atau sesudahnya. Dalam pembacaan secara mendalam, Anda bisa lihat di dalam gagasan pendukung atau buku digital itu, saya paparkan analisa ayat per ayat atau plot kisah atau beberapa kata yang dipakai secara berulang atau memiliki nilai yang mendalam. Jadi ini adalah penafsiran perikop. Kemudian yang keempat, ini yang penting juga harus kita pikirkan atau kita upayakan dalam setiap pertemuan, yaitu mencari pesan dan bagaimana menerapkan pesan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada istilah dalam bahasa Yunani itu hermeneutika atau hermeneuin, yaitu menafsirkan, memberi pemahaman atau menerjemahkan. Hermeneutika itu istilah dari dewa Yunani, itu Hermes, yang menerjemahkan kata-kata dewa itu kepada manusia, karena kata-kata dewa itu menurut mitologi Yunani itu susah untuk dipahami oleh manusia, maka tugas Hermes adalah menerjemahkan kata-kata dewa itu dalam situasi atau bahasa manusia. Nah, sebetulnya tujuan dari penafsiran kita, studi kita itu bukan hanya berhenti pada studi dan merenungkan itu saja. Tujuan utama dari setiap membaca kitab suci adalah kita tahu untuk perkembangan rohani umat, memberikan semangat hidup, ya. Bukan hanya sekedar memuaskan intelektual kita bahwa kita lebih jago dalam kitab suci, tidak. Tapi tujuan dari kita membaca kitab suci adalah menarik pesan dari kitab suci, menerjemahkannya. Kalau kita sebagai aktivis umat, menerjemahkannya teks kitab suci untuk umat, mencari pesannya dan memberikan
semangat gitu ya untuk mereka yang mungkin dalam konteks ini sedang putus asa. Jadi pesan harus diterjemahkan dalam situasi aktual sekarang ini. Dan contohnya Anda bisa lihat di dalam buku digital dari BKSN. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan refleksi. Nah, ini penting ya. Jadi pertanyaan refleksi itu gunanya apa? Gunanya untuk mengajak orang untuk merenungkan dan mengarahkan, untuk berdiskusi atas perikop yang dipelajari dan direnungkan. Jadi sekali lagi, apa yang saya tulis dalam gagasan pendukung itu adalah sebagai referensi ya. Jadi bukan harga mati. Bukan, pokoknya tertulis di dalam gagasan pendukung ini yaitu ya harus ngikutin itu, tidak. Itu hanya sebagai sarana, instrumen untuk membantu orang atau kita semua untuk lebih maju ya, lebih berkembang. Karena kita tahu bahwa konteks dari masing-masing keuskupan kan berbeda ya. Dari Sumatera berbeda dengan yang dari Papua, berbeda dengan Jawa. Nah, penting untuk para pastor, para suster, atau yang aktif dalam kerasulan kitab suci itu memikirkan konteks daerahnya masing-masing supaya sabda Tuhan itu betul-betul membumi. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada host.